baik bagi seluruh peserta yang tidak ada kendala pada jaringan dan juga tidak ada kendala pada device, mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Baik, bisa kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Bayu. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman ya yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya demi menghadiri acara webinar Tips and Journey to be a Professional Web Developer. Dan di sini luar biasanya, berdasarkan pengisian form yang saya lihat, peserta di sini itu berasal dari beberapa daerah. Ada yang dari Surabaya pastinya, ada yang dari Pasuruan, Malang, Mojokerto, dan lain-lain. Jadi kalian di sini berkumpul dengan beberapa orang dari beragam-ragam daerah dan juga beragam-ragam background. Ada yang masih SMA maupun SMK, ada yang kuliah, dan bahkan ada yang sudah bekerja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Nah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tips and journey to be a professional web developer. Nah, mungkin dari kalian ini banyak yang bingung. Web developer itu apa sih? Bahkan kalian mungkin bingung web itu apa sih? Karena kalian di sini saya tahu background-nya itu bukan dari IT saja. Ada yang non-IT juga. Jadi kebingungan kalian ini akan dijelaskan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Pemateri kita yaitu Iqbar Maulana, yang secara detail mungkin nanti bisa diperkenalkan sendiri oleh Mas Iqbar. Nah, sekarang kita panggil saja untuk pemateri kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Halo Mas Iqbar, bisa on cam dan juga menyalakan suaranya. Halo, selamat malam. Suara saya sudah terdengar, teman-teman? Suaraku? Sudah, Kak. Oh ya. Ini gimana? Halo Mas Iqbar. Ya, halo. Ini langsung dimulai atau gimana ya, Mas moderator? Baik, apa kabar Mas Iqbar pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun ya akhir-akhir ini cuaca di Surabaya kayaknya panas ya, teman-teman. Panas sekali beberapa minggu ini. Saya sendiri juga, aduh, apalagi yang
sedang beraktivitas di luar itu kadang rasanya panas banget sampai keringetan. Kadang di rumah aja masih bisa keringetan. Iya, Bener nggak teman-teman? iya benar banget Mas Iqbal. Surabaya emang panas banget. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal karena mau menyempatkan waktunya untuk hadir mengisi sebagai pemateri pada webinar malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya, mungkin Mas Iqbal bisa memperkenalkan diri sambil menjelaskan materi yang akan menjadi topik pada malam hari ini. Nah, untuk waktunya saya serahkan kepada Mas Iqbal bisa memulai untuk menjelaskan materi kepada para peserta pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Maulana. Di sini saya aduh, sorry, kameranya jatuh. Di sini saya diundang sebagai pemateri di webinar Tips and Journey to be a Professional Web Developer. Nah, mungkin nanti dari materi saya tidak terlalu banyak. Mungkin saya hanya presentasi sekitar 10 sama 15 menit. Sisanya mungkin bisa lebih ke diskusi tanya jawab seperti itu. Karena jujur saya lebih suka diskusi daripada harus menjelaskan materi. Jadi untuk mungkin sebelumnya kalau dirasa ada yang kurang dari materi saya ucapkan mohon maaf. Nah, ini bisa langsung saya share screen ya Mas untuk materinya. Ya, boleh Mas. Oke, apa sudah bisa dilihat untuk layarnya teman-teman? Bisa, Kak. Presentasinya? Ya. Oke. Ampun, nggak bisa. Siap. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tips dan bagaimana sih cara untuk menjadi seorang web developer itu. Nah, sebelumnya ini terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu ada profil saya, terus kemudian ada introduction, kemudian bagaimana website itu dibuat, kemudian teknologi apa sih yang nanti akan digunakan dalam pembuatan web, kemudian untuk prospeknya ke depannya seorang developer itu seperti apa. Kemudian nanti juga di dalamnya ada beberapa tips bagaimana kita memulai sebagai seorang web developer. Nah, pertama yaitu ini adalah profil singkat saya. Jadi saya asli Sidoarjo, kemudian saya juga kebetulan lulusan dari PENS juga, jurusan D4 Teknik Informatika. Saat ini kegiatanku yaitu bekerja di salah satu departemen di TS, yaitu yang baru. Sebelumnya saya bekerja di suatu software house di salah satu software house di Surabaya, itu yang di Energik. Kemudian baru-baru ini saya baru resign, kemudian melanjutkan karir ke Direktorat Pengembangan Teknologi Sistem Informasi di ITS Surabaya. Itu mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa nanti di DM Instagram ataupun di Twitter. Mungkin kalau ada teman-teman yang main game juga bisa di-add, itu akun Steam saya. Jadi kalau mau mabar atau ngajak mabar atau apa, bisa langsung ke akun Steam. Oke. Selanjutnya, kita mengenal jadi website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun melalui internet. Ini ada request control, siapa ya? Saya plan aja deh. Nah,
Jadi website itu adalah ketika kita mencari kata kunci sesuatu, misal kita membuka website Google atau Facebook, nah itu adalah website. Pertanyaannya adalah bagaimana website itu bekerja. Jadi pada singkatnya itu website itu bekerja ketika kita sedang mencari kata kunci, misal. Nah, dari kata kunci tersebut itu nanti direspon oleh yang namanya HTTP request atau HTTP request itu adalah inputan yang kita ketikkan di suatu browser misal. Nah, setelah itu prosesnya bagaimana? Nah, setelah itu prosesnya adalah setelah kata kunci itu diinputkan, kemudian diproses ke web server. Nah, di web server ini nanti baru dari request itu nanti web server bertugas untuk mencarikan informasi yang sesuai dengan inputan yang kita masukkan dari request itu tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya data server. Nah, di data server ini adalah jadi tempat berkumpulnya sebuah data. Nah, setelah data itu diakses dari web server, kemudian setelah diproses di data server, kemudian kita akan mendapatkan kembalian datanya. Kembalian datanya nanti akan diproses kembali ke web server yang nantinya ditampilkan kembali ke web yang biasa kita lihat di browser. Jadi misal contohnya ketika kita buka Google, kita mengetikkan kata kunci. Nah, itu yang namanya request. Nah, ketika kita enter, sebelum kata kuncinya tampil itu, nah diproses dulu yang namanya di web servernya, singkatnya. Kemudian di data server itu dia menangkap request, kemudian diproses apakah kata kunci yang dicari itu seperti apa kriterianya. Kemudian setelah didapatkan kriteria yang dihasilkan, dikembalikan lagi ke web server, kemudian akan ditransfer kembali ke tampilannya, yaitu di browsernya. Jadi misal di Google itu list-listnya itu nanti bakal ada muncul semua seperti itu. Kemudian di sini mungkin dari teman-teman yang udah paham kuliah di IT mungkin ya. Jadi dalam membuat software maupun dari website itu nanti ada tahap-tahapnya. Jadi tidak serta-merta kita harus langsung start, langsung bisa bikin web gitu, enggak bisa. Nah, jadi untuk tahapannya itu ada tahapan pertama yaitu planning. Jadi di dalam planning itu kita harus mengumpulkan data-data apa aja yang kita butuhkan untuk dalam membuat web. Jadi seperti konsepnya seperti apa, jadi webnya tujuannya untuk apa, itu kita harus merencanakannya lebih dulu. Jadi untuk proses bisnisnya seperti apa, jadi harus jelas supaya nanti dalam berikutnya kita bisa membuat website dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada fase kedua yaitu fase desain. Setelah kita melakukan planning tadi, dilanjut dengan membuat desain. Desain ini seperti membuat prototype. Kalau teman-teman belum tahu, prototype itu jadi kayak gambaran dasar aplikasinya seperti apa. Jadi ini tujuannya nanti memudahkan pada waktu proses development. Nah, concern kita di sini nanti adalah di bagian phase 3 ini, yaitu development. Jadi fokus kita nanti bagaimana sih kita harus membuat sistem website itu alurnya bagaimana dan apa saja sih teknologi-teknologi yang digunakan di dalam website ini, dalam membuat website.
Kemudian ada phase 4 yaitu ada launch dan maintenance. Launch ini lebih ke setelah kita mendevelop sebuah website ini, nah nantinya akan ada proses untuk launch atau istilah gampangnya itu membuat website kita agar bisa online, bisa diakses oleh orang lain seperti itu. Nah, untuk maintenance sendiri adalah hanya untuk perawatan atau ketika ada konten atau ada misal tambahan fitur baru itu dia nanti akan di maintenance di situ. Jadi maintenance ini bisa loncat ke posisi 3 lagi istilahnya. Jadi kayak misal kita mau ada perbaikan atau apa, kita masuk fase development lagi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan apa aja sih teknologi-teknologi yang diperlukan untuk membuat website itu tersebut. Yaitu yang pertama ada kita mengenal namanya database ya teman-teman. Database itu jadi teknologinya itu sebenarnya ada banyak, cuma dari aku cuma nampilin yang beberapa yang banyak digunakan saat ini, yaitu yang pertama ada PostgreSQL. Ini kalau teman-teman tahu yang gambarnya kayak gajah ini. Kemudian ada MySQL. Ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Ini database yang paling sering digunakan. Kemudian dari kedua ini tuh, aduh, jatuh mulu ini. Nah, dari dua database ini kan dia ada dua macam ya. Ada yang bentuk SQL sama yang NoSQL. Nah, itu mungkin nanti akan didapatkan lebih lanjut ya untuk perbedaannya di mana. Kemudian juga ada SQL Server. Ini jadi untuk yang Postgre, MySQL, sama SQL Server ini dia masuk dalam kategori SQL. Karena kalau MongoDB ini dia tipenya NoSQL. Jadi nanti untuk sintaks secara untuk pemanggilan datanya sedikit berbeda dengan yang SQL. Kemudian ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan ketika kita akan memulai membuat sebuah web ya. Di sini ada yang paling populer itu ada PHP untuk saat ini. Kemudian ada Golang. Golang ini untuk beberapa tahun terakhir sampai sekarang ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer untuk di industri-industri sekarang. Jadi kayak seingat itu kayak Gojek, Tokopedia, aplikasi Ruang Guru, itu semuanya menggunakan bahasa pemrograman Golang. Kemudian ada Node.js. Node.js ini merupakan framework dari JavaScript. Jadi kalau teman-teman tahu JavaScript itu biasanya itu lebih ke teknologi untuk ke front end atau untuk mengatur tampilan dari sebuah website. Tetapi JavaScript ini membuat framework baru yang dikhususkan untuk membuat bahasa pemrograman dari sisi server side. Nah, jadi bahasa pemrograman ini yang aku jelaskan ini dia ini berfungsi untuk di server side-nya. Jadi server side-nya ini kalau di diagram yang tadi itu dia masuk ke dalam web servernya. Jadi lebih ke sistem, mengatur bagaimana sistem itu berjalan, kemudian alur-alur proses bisnisnya itu berjalan. Itu semua di-handle sama server side. Kemudian Python, kalau teman-teman tahu Python itu juga ada teknologi webnya, dia juga memiliki framework bernama Flask kalau nggak salah, Flask sama Django untuk server side-nya. Nah, kemudian ini juga lagi juga banyak populer dari dulu sampai sekarang yaitu framework Laravel.
Nah, framework Laravel ini juga dia basisnya menggunakan PHP. Jadi nggak terlalu beda sama PHP, hanya saja lebih dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian ada Spring Boot, ini dia basisnya Java. Kalau nggak salah itu e-commerce yang namanya Blibli itu menggunakan teknologi yang Spring Boot ini. Kemudian setelah kita mengetahui teknologi dari sisi server side-nya, kita akan mengetahui teknologi apa aja yang dipakai untuk client side. Client side ini ibaratnya adalah bagian tampilan website-nya. Jadi ketika kita membuka sebuah website, itu kan banyak tampilan-tampilannya. Nah, itu diatur itu namanya adalah client side-nya. Nah, teknologi apa yang ada di client side-nya itu yaitu ini. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang familiar, jadi kayak HTML, CSS, JavaScript, itu mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal. Nah, tetapi di sini terkadang ada beberapa framework yang menyediakan untuk kemudahan. Kemudahannya dalam bentuk untuk transfer data antar klien dan server seperti Vue, React, jQuery. Nah, ketiga framework ini itu memiliki ciri khas tersendiri untuk mengatur datanya. Untuk detailnya nanti mungkin bisa teman-teman pelajari karena banyak sekali website-website sekarang yang mempelajari tentang teknologi-teknologi ini. Kemudian ini ada web server, teknologi web server. Jadi teknologi web server ini dia yang kalau dalam diagramnya tadi yang bertugas untuk mengelola request dari klien, kemudian menyampaikannya ke server, ke server dan ke database. Jadi kalau secara alur, jadi yang ini, yang teknologi yang HTML, dia setelah itu diproses ke web server, kemudian dia dikelola ke bahasa pemrograman yang server side, lalu dia ke database. Jadi alurnya seperti itu. Nah, untuk bagian development, ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada kalau teman-teman tahu, ada yang namanya back end dan front end. Sebenarnya idealnya dalam membuat website itu semuanya itu jadi satu. Jadi ketika kita mengurus untuk tampilan hingga sistemnya itu kan artinya jadi dalam satu proses. Nah, tetapi semakin berkembangnya zaman dan juga semakin kompleksnya teknologi yang ada saat sekarang, jadi lebih dibedakan biasanya untuk industri sekarang. Jadi ada back end dan ada front end. Nah, yang sudah beberapa mungkin yang aku sebutkan sebelumnya, jadi back end ini kebanyakan memegang teknologi yang seperti ini. Jadi urusan untuk data, pemrosesan, alur bisnis, alur proses sistem, itu semua dihandle oleh yang namanya back end. Jadi back end ini sebuah role dalam industri. Nah, untuk front end-nya sendiri, teknologi yang digunakan itu ya yang ini tadi. Jadi fungsinya front end ini selain dia juga mendesain tampilan dalam website, dia juga harus mengintegrasikan data dari back end. Nah, untuk mengintegrasikan data itu biasanya menggunakan JavaScript atau bisa menggunakan jQuery atau mungkin framework yang udah disediakan, udah yang banyak sekarang seperti React ataupun Vue.
Nah, sekarang di sini saya mau untuk menjelaskan bagaimana sih tips cara-cara untuk menjadi seorang back end. Jadi yang pertama itu kalian harus memahami internet. Maksudnya dalam arti apa itu internet, bagaimana cara kerja internet, kemudian ada yang namanya HTTP, ada yang namanya DNS, hosting, browser. Itu pertama kalian harus paham apa itu yang saya sebutkan ini tadi. Kemudian yang kedua, basic logic programming. Nah, ini mungkin semua yang ingin jadi web developer itu pertama baik maupun back end atau front end sebenarnya ya harus memiliki basic logic programming. Jadi basicnya itu seperti apa ya? Jadi seperti kayak sintaks yang digunakan, tipe datanya seperti apa, kemudian kalau sudah belajar programming itu kondisional kayak if else ataupun kemudian ada perulangan atau looping, ada yang namanya tipe data array dan lain-lain. Jadi basicnya itu kalian harus mempelajari hal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu basic front end knowledge. Jadi untuk menjadi seorang back end itu kita juga harus tahu beberapa konsep yang ada di role front end. Jadi hanya sebatas tahu aja untuk masalah untuk HTML, CSS dan JavaScript. Jadi lebih ke alur bagaimana data itu diproses untuk ditampilkan ke depannya. Nah, seperti itu. Kemudian, ini pemilihan bahasa pemrograman. Nah, karena teknologi web itu bahasa pemrograman juga banyak sekali, teman-teman di sini juga harus harus memilih dengan tepat kira-kira bahasa pemrograman apa yang cocok untuk membuat web. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat atau membandingkan dari performa ke beberapa bahasa pemrograman. Atau enggak paling mudah adalah caranya yaitu yang teman-teman lebih kuasai yang mana kalau untuk sekarang. Jadi di masing-masing bahasa pemrograman ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, setelah belajar dasar bahasa pemrograman, nanti teman-teman akan mengetahui yang namanya framework. Jadi di framework ini bisa dikatakan adalah template yang udah disediakan dari beberapa bahasa pemrograman. Nah, kalau di PHP kan ada yang namanya Laravel, CodeIgniter. Itu jadi sebuah framework yang di dalamnya biasanya sudah ada beberapa fitur yang memudahkan kita dalam proses pembuatan web. Jadi gampangnya udah ada strukturnya lah, lebih terstruktur dan bisa lebih mudah dipahami. Nah, tapi sebelum teman-teman menggunakan framework, teman-teman juga harus paham untuk dasarnya ya. Jadi kadang beberapa orang itu lupa sama dasarnya. Jadi banyak orang yang langsung loncat ke framework, tapi begitu ditanya bingung. Loh, misal ditanya, lo ini dari mana, tapi nggak bisa jawab. Nah, itu pentingnya teman-teman harus mempelajari dasar-dasar bahasa pemrogramannya, baik dari logiknya maupun dari dasar untuk bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian ada yang namanya version control system.
Kalau teman-teman belum tahu, ini merupakan aplikasi untuk version control. Jadi kalau teman-teman sedang mengerjakan sesuatu, kemudian mau nyimpen datanya, nyimpen pekerjaan teman-teman. Nah, supaya terlihat histori kerjaan teman-teman yang sebelumnya, itu biasanya menggunakan ini version control system. Kalau teman-teman tahu, itu ada yang banyak digunakan itu GitHub sama GitLab. Kalau Bitbucket ini aku belum pernah pakai, tapi biasanya hampir sama cara penggunaannya, hanya kemudian baru teman-teman pelajari namanya database. Yang tadi yang udah aku sebutin SQL itu ada PostgreSQL, MySQL sama SQL Server. Nah, untuk teknologi NoSQL itu ada MongoDB, ada Cassandra contohnya. Untuk mudahnya teman-teman untuk memulai, ini saya sarankan ambil yang SQL database karena lebih mudah untuk cara pengambilan datanya dan lebih terstruktur. Jadi lebih ada gambar apa ya biasanya namanya, gambar modelnya lah. Kalau di NoSQL itu nggak ada, jadi cuma lebih ke tampilan data sintaks saja biasanya. Kemudian, nah ini juga teman-teman juga harus pelajari apa itu API. Singkatnya API itu kepanjangannya adalah Application Programming Interface kalau nggak salah. Jadi tugasnya ini dia adalah menghubungkan antara dua platform. Dua platform yang dimaksud ini antara client side sama server side-nya. Nah, itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita ingin mengakses sebuah web, itu kan ada namanya request. Nah, request sama hasil output yang diberikan. Nah, API ini adalah ketika hasil output tersebut. Jadi hasil output dari request yang diminta, nanti outputnya seperti apa itu yang namanya API. Jadi dia outputnya untuk menghubungkan antara data yang dihasilkan sama data yang akan dia tampilkan di websitenya, teman-teman. Nah, untuk detailnya, teman-teman bisa lihat di website yang sudah ada di bawah, itu roadmap.sh. Di situ teman-teman bisa lihat roadmap secara detailnya. Jadi dari awal sampai benar-benar teman-teman menguasai yang ada di back-end ini ada apa aja, seperti itu. Kemudian lanjut kita ke front-end. Jadi front-end ini adalah untuk bagian kliennya atau biasa teman-teman jumpai itu tampilan awalnya, tampilan awal dari sebuah website. Nah, ini sama seperti back-end sebelumnya, jadi teman-teman harus paham bagaimana internet bekerja, basic logic programming-nya seperti apa, kemudian teman-teman juga pasti akan belajar yang namanya HTML. Jadi HTML itu format default yang bisa dibaca oleh browser. Jadi kalau teman-teman menggunakan sintaks HTML, itu bisa langsung dibaca oleh browser. Tetapi ya karena teknologi HTML semakin berkembang, jadi banyak yang harus dipelajari, kayak seperti bagian form dan validation, convention dan best practice. Convention dan best practice ini maksudnya adalah sintaks-sintaks yang digunakan, yang baiknya digunakan untuk menggunakan sintaks HTML itu seperti apa, kemudian untuk stylenya bagaimana, apakah bisa langsung apa ya, seperti pokoknya seperti kondisi-kondisinya lah, seperti itu. Nah, kemudian CSS. CSS ini
aku lupa pajangannya, pokoknya dia bagian untuk yang lebih ke detail untuk desainnya. Jadi bagaimana untuk mengatur sebuah layout itu biasanya menggunakan dalam HTML itu bisa diinputkan dengan CSS ini. Nah, dua ini adalah dua hal yang basic ketika teman-teman ingin terjun di dunia front end. Kemudian lanjut ke JavaScript. Jadi JavaScript ini ketika nanti teman-teman membuat animasi. Jadi terkadang ada beberapa animasi website itu yang tidak bisa dibuat menggunakan CSS. Tapi mungkin kalau sekarang sih, saya kurang tahu perkembangannya di CSS ini, mungkin sudah banyak sekali teknologi yang bisa menggunakan atau animasi-animasi yang bisa menggunakan CSS. Nah, tetapi kadang lebih mudahnya itu menggunakan JavaScript. Seperti itu. Nah, di front end sendiri juga banyak menyediakan beberapa framework. Di antaranya ini yang paling terkenal ada React, Angular, dan Vue. Nah, ketiga framework ini dia basisnya JavaScript. Jadi, ya bisa dibilang JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang wajib dikuasai oleh teman-teman yang mendalami di dunia front end. Jadi ada 3 ya berarti, bukan 2. Berarti ada HTML, CSS, sama JavaScript yang harus teman-teman kuasai. Nah, setelah teman-teman kuasai ketiganya, baru teman-teman bisa mencoba framework. Nah, sebenarnya di CSS sendiri juga ada framework sendiri yang menyediakan, yaitu teknologinya ada Tailwind yang paling terkenal. Nah, tetapi sebelum teman-teman menggunakan framework, sekali lagi teman-teman harus belajar dasarnya. Jadi supaya kadang karena ketika sudah menggunakan framework, kemudian kita ingin mengkustomisasi framework tersebut, nah kadang banyak orang yang kurang tahu bagaimana caranya atau ini sintaksnya itu apa saja gitu. Jadi teman-teman di sini harus paham betul apa itu dasarnya dari HTML, CSS, JavaScript sebelum ke framework. Nah, selain tadi beberapa skill-skill yang saya sampaikan itu lebih ke teknikalnya atau lebih ke teknis. Nah, tetapi kalau dalam industri ini kita juga perlu yang namanya soft skill atau kemampuan selain kemampuan teknis. Nah, di sini saya jelaskan apa saja sih skill-skill yang kita butuhkan nanti dalam industri nanti. Yang pertama yaitu tentu teamwork ya. Jadi teman-teman mungkin di industri nanti kebanyakan ada yang bekerja mungkin secara individu, tetapi juga bakal nanti kita akan bekerja dalam tim. Apalagi nanti kalau sudah dalam dalam satu project gitu ya, satu aplikasi, kita juga terlibat dengan banyak orang. Nah, di situ kita harus membutuhkan teamwork yang bagus agar tidak terjadi clash dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Nah, komunikasi ini juga nyambung ya terhadap kerjasama atau teamwork agar nanti kita tidak miss informasi atau kita kurang nangkep suatu informasi atau kurangnya informasi yang kita dapatkan. Nanti efeknya bisa panjang, bisa sampai ke proses development kita. Nah, itu agak bahaya karena takutnya ketika sudah final, sudah jadi, ternyata masih ada yang kurang. Gara-gara kita tidak
tidak menangkap informasi tersebut. Kemudian ya itu ada problem solving. Nah, di sini problem solving yang dimaksud adalah pasti dalam membuat sebuah aplikasi kita akan menemukan sebuah bug ya atau error yang akan tampil, entah itu tampil dari sisi servernya atau dari sisi kliennya atau dari back-end-nya atau dari front-end-nya. Nah, di sini di industri kita harus dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi istilahnya harus benar-benar diselesaikan lah, karena teman-teman tahu sendiri, karena kalau kita kadang membuka website apa, terus ternyata kok error gitu, nggak bisa dibuka gitu kan. Nah itu dari sisi kita harus segera cepat-cepat solving masalah tersebut. Jadi harus benar-benar segera diselesaikan seperti itu. Kemudian ada kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif di sini tidak hanya untuk di pembuatan web ataupun apa, tapi di sini kita harus juga dituntut untuk selalu memberikan inovasi. Inovasi yang seperti apa ketika kita membuat sebuah sistem aplikasi mungkin, atau dari tampilan website sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk menarik perhatian atau agar website tersebut terlihat mudah dipahami dan mudah dilihat. Mudah dilihat itu gimana ya maksudnya? Jadi kayak dilihat itu lebih enak gitu. Itu kalau dari sisi kliennya. Nah, bagaimana dari inovasi dari sisi back-end-nya atau dari sisi sistemnya, mungkin inovasi yang diberikan lebih ke kayak alurnya. Jadi kayak alur dari sistemnya itu bagaimana kita bisa membuat sistem yang lebih efisien. Jadi inovasinya mungkin ada di situ. Lanjut yaitu self learning. Nah, karena di dalam industri IT sendiri ini teknologi cepat ya berkembangnya ya. Mungkin nggak sampai setahun gitu atau setahun gitu sudah banyak teknologi baru atau banyak update-update yang baru. Nah, di sini kita juga dituntut untuk selalu belajar tentang teknologi-teknologi baru itu tersebut. Jadi apa ya, supaya kita nggak ketinggalan lah istilahnya. Nah, ketika kita mau maju, kita harus terus belajar agar tidak ketinggalan dengan teknologi-teknologi baru nanti. Nah, siapa tahu di dalam teknologi baru ini memunculkan kayak inovasi terbaru ketika harus membuat sistem yang lebih efisien. Karena kan apa ya, ketika kita membuat website itu banyak cara untuk merubah alur yang ada di sistemnya. Jadi kayak opsinya itu banyak gitu loh. Nah, yang membedakan adalah efisien yang mana. Nah, itu yang harus kita push terus ke depannya. Yang terakhir yaitu critical thinking. Critical thinking ini hampir berkesinambungan sama problem solving ini. Jadi kita harus lebih kritis dalam berpikir agar nanti lebih ke memunculkan untuk ide-ide baru. Jadi bisa jadi nanti ketika kita membuat sebuah website ini banyak yang harus dipikirkan seperti itu. Case-case apa saja yang akan terjadi nanti ke depannya ketika membuat sistem atau apa. Nanti biasanya itu ada bagian sendiri untuk yang melakukan kayak misal kita kan kalau kerja kan mungkin tidak mau bekerja 2 kali. Nah, gitu yang harus dipikirkan teman-teman kalau ingin membuat sebuah website. Jadinya agar nggak kerja 2 kali itu apa saja sih yang harus dipikirkan.
Jadi teman-teman nanti bisa ngelis apa aja kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan sebisa mungkin itu teman-teman harus hindari supaya nantinya ke depannya tidak bekerja 2 kali. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja sih prospek kerja di industri web developer ini? Nah, sebenarnya ada banyak, cuma emang apa ya, mungkin yang pertama emang ada backend engineer atau backend developer. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan ini, jadi dia bertugas untuk mengatur sistem aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada front-end engineer. Nah, front-end engineer ini ya yang bagian untuk menampilkan atau tampilan dari website itu sendiri. Nah, tapi terkadang ada industri yang apa ya, menginginkan 2 role ini jadi satu. Itu biasanya kalau teman-teman jumpa itu namanya full stack web developer atau full stack engineer. Nah, kalau full stack itu biasanya gabungan dari 2 role ini. Nah, kalau teman-teman misal nggak suka ngoding nih, tapi ingin bekerja di industri web developer atau bagaimana, bisa ada yang namanya UI atau UX designer. Nah, UI UX designer ini dia yang membuat prototipe atau desain awal dari sebuah aplikasi. Jadi yang merancang desain aplikasi yang pertama itu jadi ada UI atau UX designer. Nah, nanti biasanya dari UI UX designer ini dari front end itu mengambil beberapa aset atau aset-aset yang ada di UI UX. Jadi misal nih dari front end engineer kan biasanya ada kayak template logo atau apa. Kalau teman-teman itu misal kan nggak harus teman-teman front end pegang. Nah, itu di situ tugasnya untuk UI UX designer. Jadi lebih ke mensupport front end engineer-nya itu sendiri. Kalau misal teman-teman nggak suka desain atau apa, ada lagi prospek kerja yang namanya quality assurance. Nah, quality assurance ini lebih gampangnya dia itu ke testing, jadi tester. Jadi tester aplikasi. Tugasnya itu ya merencanakan skenario uji coba website yang sudah jadi. Jadi setelah website sudah jadi itu nggak langsung di launch atau di online kan teman-teman. Jadi harus melewati testing dulu yang dilakukan quality assurance. Jadi ya kerjaannya nggak cuma sih, lebih ke testing aplikasi, nanti ketika ada bug atau apa dicatat bugnya, kemudian dikasih ke developernya lagi. Nah, jadi misal bugnya itu udah selesai, dikembalikan lagi ke quality assurance. Kalau udah nggak ada bug, baru bisa di online kan atau diberikan ke tahap selanjutnya. Nah, kalau teman-teman juga kayak nggak suka atau bosen dengan testing, kerjaannya ngulang-ngulang terus gitu, juga bisa ada yang namanya DevOps Engineer. Jadi DevOps Engineer ini dia lebih ke yang mengelola server. Jadi dia tugasnya untuk istilahnya memasang aplikasi teman-teman yang misal aplikasi web teman-teman agar bisa online dan diakses oleh orang banyak, itu biasanya di-handle sama DevOps Engineer. Nah, kalau di industri semuanya itu ada role-nya sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman masih juga nggak suka dengan kerjanya atau ribet bikin server gini, nanti mungkin takut ada kendala apa, ada role terakhir yaitu teman-teman bisa jadi product manager. Product manager ini nggak di ini aja sih, nggak di web developer aja, tapi di semua industri juga dibutuhkan namanya product manager. Jadi mereka ini tugasnya dia yang nge-planning awal dari aplikasi. Jadi ketika
ada aplikasi, ada permintaan aplikasi, itu pasti mereka ada yang namanya product manager yang bagian mengurus semua kebutuhan-kebutuhan kayak alur bisnisnya, terus cara kerjanya website aplikasi ini seperti apa, kemudian untuk desainnya mau dijadikan seperti apa, itu pasti ada di tugasnya product manager. Jadi istilahnya product manager ini yang yang bertanggung jawab dalam aplikasi tersebut. Jadi biasanya emang kalau dalam sebuah aplikasi, pembuatan aplikasi ini ada 6 role yang terlibat atau 6 orang pekerjaan dengan role tertentu ini. Jadi mungkin itu saja materi dari saya. Sekarang mungkin untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin Mas Moderator bisa dibantu ketika teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Mas Iqbar. Sangat luar biasa materinya ya. Mungkin bisa sangat menjelaskan buat teman-teman yang masih bingung tentang web itu apa, seputar web developer mulai dari pengertian sampai prospek kerja. Nah, buat teman-teman yang masih bingung terkait materi yang disampaikan oleh Mas Iqbar ataupun masih bingung seputar web developer yang tidak disampaikan oleh Mas Iqbar, ataupun jika kalian ingin berdiskusi terkait isu-isu terkait dengan web development, kalian juga bisa menanyakan kepada Mas Iqbar selaku narasumber kita pada sesi diskusi hari ini. Nah, untuk teknisnya, nanti kalian yang ingin bertanya, kalian bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah saya izinkan untuk on mic, kalian bisa langsung bertanya kepada Mas Iqbar. Namun buat kalian yang masih malu-malu nih buat on mic, kalian juga bisa untuk bertanya melalui kolom chat. Nah, sesi diskusi bisa kita mulai. Apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Silakan tanya apa saja yang kalian masih bingung. Kalian bisa tanya terserah. Mungkin tipsnya Bang, tipsnya Mas. Oh ada nih, dari Surya Tegar. Permisi, selamat malam, nama saya Surya. Saya mau tanya, jika dalam suatu project full stack, terus ada beberapa orang yang mengerjakannya dalam sebuah tim, dan satu orang ini mengerjakan untuk back end dan satunya mengerjakan untuk front end. Dan saya mau tanya itu bagaimana cara menggabungkan untuk kedua project tersebut menjadi sebuah full stack atau sebuah project yang utuh. Sekian, terima kasih. Mungkin sebentar, ini maksudnya jadi bagaimana dua role back end sama front end ini nanti akan dijadikan satu dalam project itu ya Mas? Iya. Nah, pada dasarnya ini nanti gini sih Mas, untuk dalam sebuah industri nih, itu emang kalau industri yang udah besar ini lebih kebanyakan ini bagian back end ini sendiri dan front end sendiri. Jadi emang sudah ada apa ya, kayak dipasang sendiri-sendiri seperti itu. Nah, cara menggabungkannya itu nanti ini ada yang namanya API. Kalau Mas tahu yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi fungsinya API ini nanti adalah yang menyambungkan antara back end sama front end ini. Jadi front end ini kan dia kayak request ke back end-nya. Jadi gampangannya kalau kayak gini, kalau front end ketika aku ingin nampilin data seperti ini. Nah, dia request ke back end-nya. Nah, di back end-nya, oh
baru nangkap request-nya dari front end. Oh ya, akan misal tak buatkan data ini. Nah, kemudian yang back end ini dia memproses request-nya, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Nah, setelah data tersebut tadi udah dikumpulkan di back end-nya, nah itu ada yang namanya API atau Application Programming Interface. Nah, Application Programming Interface ini yang nanti yang akan menjembatani antara back end sama front end. Jadi API ini dia dalam bentuknya sudah kayak bentuk format data yang diperlukan untuk front end-nya. Nah, dari front end-nya nanti dia mengakses yang API-nya ini. Jadi data-data yang sekiranya dibutuhkan nanti bisa diambil sama front end-nya lewat API itu tadi. Jadi seperti itu gambaran kurang lebihnya. Untuk Masih Mas di Surya, mute, Mas. apakah ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup, terima kasih pertanyaan yang sudah dijawab. Baik, terima kasih Mas Surya. Untuk selanjutnya, silakan untuk Brianka Miela Wafi. Bisa on mic dan juga on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brianka. Saya dari Venster Berdua. Untuk Mas Akbar ya, Mas Iqbar ya. Jadi saya mau tanya, mungkin ini tentang pengalaman Masnya aja deh. Untuk tips ke maba, ke kita-kita ya, khususnya. Biasanya Masnya magang atau udah kerja nih, lah, misalnya magangnya di bagian web. Habis itu sama atasan Masnya itu punya masalah atau problem dan diserahkan pada Masnya. Nah, masalah ini tuh asik banget buat Masnya. Jadi gimana nih cara Masnya untuk mengatasinya? Apa yang Masnya lakukan? Terus yang kedua, dulu Masnya itu sebelum mengarah ke web ini ya, gimana sih cara Masnya itu menemukan skill pada diri kita sendiri selama perkuliahan? Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya jawab yang pertama ya. Jadi yang pertama ini kebetulan relate dengan saya waktu magang dulu. Nah, waktu magang dulu kan kebetulan saya sendiri nggak tahu maksudnya proses bisnis dari perusahaan ini tuh apa gitu. Kan kalau tadi saya sebutkan di profil saya itu saya magang di PT PJB yang notabene-nya tuh pembangkit listrik lah, pembangkit Jawa Bali. Nah, awalnya begitu datang magang itu dijelasin, disuruh bikin aplikasi sistem informasi manajemen pembangkit di seluruh Jawa dan Bali. Nah, awalnya saya mikir kan asing banget itu bagi saya untuk proses bisnisnya dan juga ada beberapa teknologi yang asing bagi saya waktu itu. Nah, cara saya waktu mengatasinya itu gini sih, lebih ke jangan takut untuk bertanya. Jadi mungkin kadang kita merasa ini ya, kalau dikasih sesuatu terus nggak ngerti itu kita pinginnya cari caranya cari tahu sendiri gitu. Nah, memang di satu sisi itu bagus, cuma kadang kalau terlalu lama itu malah bahaya. Jadi kalau saran saya, kalau dari saya sih, ketika kita benar-benar nggak tahu tuh asing sama teknologi atau mungkin dari
proses bisnis yang dikerjakan, langsung tanya aja. Jadi jangan takut untuk tanya lah kalau ke misal untuk ke atasan atau misal ke siapa gitu kalau waktu magang gitu. Jadi kebetulan kan waktu pengalaman itu aku bertiga sama temanku yang magang di sana. Jadi setelah dikasih tahu untuk membuat website kayak gitu, kita itu ngelis. Jadi apa saja sih yang masih belum jelas atau belum paham. Jadi biar tujuannya biar nggak sering bolak-balik gitu juga sih. Karena kan beliau juga ya mungkin atasannya juga mungkin lagi sibuk ya. Jadi lebih baik udah direncanain dari awal apa saja yang mau ditanyakan, apa saja yang mau didiskusikan. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk bertanya lah, untuk pertanyaan nomor 1 itu. Kemudian pertanyaan nomor 2 tadi bagaimana cara menentukan untuk minat ya, lebih ke minat kita di dunia IT ini. Dan kenapa kok aku terjunnya ke web developer ini. Sebenarnya prosesnya juga nggak cepat sih kalau dari pengalamanku gimana aku bisa terjun di bagian web developer ini. Karena jujur sejak kuliah awal itu bermodalkan cuma seneng komputer aja, seneng apa ya kayak seneng ya pokoknya seneng main komputer gitu aja. Jadi emang apalagi backgroundku dari SMA jadi kayak asing semua pas masuk lah kok gini. Pasti banyak dari teman-teman yang merasakan ya. Nah, caranya yaitu pertama aku kayak lebih ke memulai untuk mempelajari apa sih dunia IT kan banyak ya, nggak hanya di web developer aja, tapi juga ada kalau di materi kuliah itu ada banyak. Nah, awalnya sih kayak saya pelajari satu-satu. Ketika yang satu, oh ternyata lebih ke ini sih, lebih ke cocok sama nggak cocok aja sih kalau dari aku. Jadi kayak aku mempelajari tentang ini, ternyata oh aku kurang menguasai di sini, atau misal kalau teman-teman kalau IT kan banyak sih, misal bidangnya ada kayak jaringan, ada kayak RPL, ada kayak apa ya database administration, kemudian semacamnya lah. Nah cabang-cabangnya kan itu banyak. Nah bagaimana aku bisa terjun sih lebih ke pada ujungnya kayak aku lebih senang bagian untuk kayak lebih ke mengatur sistemnya lah. Jadi ketika ada aplikasi dibuat itu lebih suka ke bermain di alur sistemnya. Jadi apa ya? Aku sendiri juga kurang suka sama kayak mendesain tampilan di website kayak gitu. Emang nggak suka dan lebih ke ribet aja sih dari awalnya. Jadi spesialisasiku untuk saat ini lebih ke back end-nya karena untuk sekarang. Nah, jadi kalau ditanya tipsnya sih ini aja sih, lebih dieksplor lagi kira-kira itu industri IT itu ada apa aja. Kemudian kamu cari sekiranya yang cocok dengan kamu ini apa gitu. Apa yang kamu seneng ini apa. Seperti itu aja sih. Mungkin ada feedback dari Mbak siapa itu? Mbak Brianka. Untuk Priyanka, apa ada feedback? Enggak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Priyanka. Untuk selanjutnya, dikarenakan waktunya sudah cukup kita lalui, untuk
sesi diskusi akan kami batasi sampai 3 pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Muhammad Nur Hanif. Saya bacakan pertanyaannya ya kepada Mas Iqbar. Menurut pengalaman Mas Iqbar, apakah di semua industri itu pada saat interview apakah ada live coding? Bisa dijawab oleh Mas Iqbar. Oke, saya jawab. Sepengalaman saya ya, itu nggak selalu live coding interview. Jadi untuk live coding interview itu biasanya hanya terjadi pada industri-industri besar ya, kayak misal Tokopedia, Blibli, kayak Gojek, itu mungkin ada live coding interviewnya. Cuma ada lagi yang sebagian besar itu mungkin tahapannya hanya ada kayak mungkin technical testnya ya. Technical testnya itu seperti dikasih project. Jadi disuruh bikin project aplikasi, kemudian dikasih batas waktu tertentu. Nah, biasanya di dalamnya itu juga udah ada apa ya, kayak kondisinya apa, seperti apa, requirement-nya seperti apa. Jadi sudah ada ketentuannya lah seperti itu. Jadi kalau dari pengalamanku itu ada memang yang live coding interview, cuma nggak semuanya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Iqbar. Dikarenakan tadi ada Mas Gazi yang angkat tangan, maka pertanyaan dibatasi sampai dengan pertanyaan dari Gazi. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan dari chat, dari Fikron Maulana. Ketika kita sudah merasa menguasai role tertentu, misalnya front-end, dan kita sudah siap untuk terjun ke dunia kerja, itu lebih baik kita itu mencoba freelance atau cari pengalaman dulu di sebuah perusahaan. Bisa dijawab oleh Mas Iqbar. Sebenarnya dua-duanya juga bisa sih. Cuma kalau gampangnya sih, bukan gampangnya sih, masalahnya dapat yang mana dulu gitu. Kalau misal lebih sering kamunya dapat project freelance, itu malah itu juga bagus sih. Jadi aku punya temen itu dia lebih milih jadi freelance daripada kerja di perusahaan. Nah, cuma kendalanya kalau kita jadi freelance, itu kan kita harus kayak istilahnya kayak harus menjual nama kita lah istilahnya. Jadi juga nggak tentu ya dapatnya. Kecuali kalau dari siapa ini yang tanya tadi, Mas Fikron, sudah terbiasa jadi freelance dan banyak project yang didapatkan, ya kenapa enggak gitu loh. Terus kalau bekerja di perusahaan ini, karena di perusahaan itu lebih ke kayak mencari spesifikasi tertentu ya, itu juga harus dipikirkan sih bagaimana nanti ke depannya. Jadi apakah sudah sesuai dengan requirement Mas Fikron sendiri atau enggak. Kemudian ini freelance atau cari pengalaman di sebuah perusahaan. Ya, kalau bisa dua-duanya lebih bagus sih, lebih banyak duitnya. Tapi tidak direkomendasikan karena ya balik lagi apa ya, kita juga butuh istirahat ya. Cuma kalau dari Mas Fikron sendiri bisa manajemen waktu antara freelance sama bekerja sih, ya nggak apa-apa. Karena kan freelance juga kerjanya fleksibel, nggak terikat waktu. Sementara kalau kerja di perusahaan kan ada keterikatan waktunya. Sebenarnya ini kayak lebih ke jalannya
yang dipilih oleh masing-masing sih. Karena pilihan dua-duanya itu juga sama-sama juga dapat pengalaman juga, dan pasti ke depannya jadi portofolio untuk kalau misal kita jadi freelance itu, misal ada tawaran freelance, kita bisa memaparkan apa ya, kayak pengalaman kita kan bisa dimasukkan ke CV juga untuk hasil freelance sebagai portofolio. Nah, kerja di perusahaan mungkin yang membedakan ini sih, freelance sama perusahaan. Kalau di perusahaan kan kita punya lebih banyak teman atau sama senior-senior. Nah, mungkin kita bisa lebih tanya langsung ke mereka mengenai kayak misal sharing antar teknologi atau gimana. Nah, kalau freelance sendiri kan mungkin dilakukan sendiri ataupun berkelompok, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Mungkin bedanya itu aja sih, tergantung preferensi masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Iqbar. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Fikron. Untuk selanjutnya, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Adi Kurniawan. Apakah lulusan SMK bisa bersaing di dunia IT? Dan apakah wajib bagi kami lulusan SMK untuk lanjut kuliah terlebih dahulu sebelum bekerja? Mungkin bisa. Karena apa ya, IT ini kan sebenarnya kita pinter-pinter cari ilmunya aja sih kan, dan juga IT ini istilahnya gampangannya cara untuk mendapatkannya tuh gampang gitu loh, cuma butuh laptop sama internet, udah cukup. Orang-orang di situ semuanya bisa belajar IT, tinggal kemauannya aja. Dari kemauan kita itu ingin belajar apa, ingin membuat apa. Nah, sebenarnya nggak harus sih, nggak harus apa ya, lanjut kuliah dulu, kecuali kalau teman-teman kayak misal bersaingnya ke apa ya, kayak pengen masuk ke industri government atau pemerintahan atau BUMN, itu kan biasanya wajib harus kuliah. Nah, kebanyakan kalau dari industri yang benar-benar industri IT itu mereka tidak melihat ijazah, benar-benar nggak lihat ijazah, nggak ngelihat kamu lulusan dari mana atau apa, pas soalnya nanti kan ada yang namanya technical test. Nah, nanti itu yang dilihat, apakah nanti kalian bisa mengerjakan technical test itu tersebut. Jadi kalau Mas Adi ini kebetulan percaya dengan kemampuan atau skill-nya, ya kenapa nggak coba bersaing langsung di industri. Kalaupun memang ingin berkuliah dulu juga bisa, mungkin ingin kayak menambah lebih ke mendapatkan ilmunya secara runtut ya, karena kan kalau di kuliah kayak udah ada kurikulumnya gitu. Tapi kalau dari IT sendiri ini secara otodidak pun memungkinkan sekali untuk dipelajari. Jadi ya tergantung dari kitanya sendiri sih, mau belajar atau enggak, gitu aja. Nah, cukup dari saya. baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Iqbar. Semoga bisa menjawab terhadap pertanyaan dari Mas Adi Kurniawan. Selanjutnya kepada Muhammad Gosi, bisa mulai bertanya kepada Mas Iqbar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Mas Iqbar. Kali ini sedikit berbeda dari yang lain, yaitu bukan pertanyaan sebuah pengalaman, akan tetapi apa yang dibutuhkan programmer untuk mengkonversikan dari program yang berbasis web menjadi aplikasi mobile. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua website memiliki versi aplikasinya, akan tetapi hampir semua aplikasi memiliki versi webnya. Nah, jadi apakah kelebihan dari masing-masing versi web dan aplikasi tersebut? Terima kasih, Mas Iqbar.
Sebentar Mas, tadi kurang jelas, bisa diulangi lagi intinya. Oke. Apa yang dibutuhkan programmer untuk mengkonversikan dari program yang berbasis web menjadi aplikasi mobile? Nah, dan apa kelebihan dari masing-masing versi web dan aplikasi tersebut? Terima kasih. Jadi intinya gimana caranya program itu dijadikan web, maksudnya dikonversi dari web ke mobile gitu. Iya Sama kan, perbedaan dari kalau menggunakan kalau web developer kan biasanya harus dibuka menggunakan browser gitu, Mas. Nah, tapi kan kalau menggunakan aplikasi kan tidak perlu menggunakan browser lagi untuk menjalankan webnya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi apa ya, kalau namanya dari sisi back end-nya sendiri itu dia apa ya, mungkin tidak banyak berbeda dari untuk menyediakan sistem untuk aplikasi web ataupun aplikasi mobile. Mungkin hanya berbeda sedikit. Kebetulan saya juga apa ya, pernah juga untuk membuatkan sistem aplikasi untuk mobile. Nah, jadi mungkin apa ya, sampean mungkin tanyanya yang membedakan ketika aplikasi itu dibuka dari mobile sama di web gitu ya. Tapi kan tidak semua web itu memiliki aplikasinya, Mas. Tapi hampir semua aplikasi memiliki versi website-nya, Mas. Tidak semua aplikasi apa? Tidak semua website memiliki versi aplikasinya. Tidak semua web memiliki aplikasi mobilenya. Iya, mobilnya. Tapi hampir semua aplikasi mobil memiliki versi webnya, Mas. Versi Nah, apa yang webnya. membedakan antara itu? Sebenarnya sebentar, saya kok agak bingung ini. Bisa dicontohkan Mas, misalnya kayak apa gitu contohnya aplikasi? Misalnya sebuah website waitress school gitu. Nah, itu kan dia di Play Store kan nggak ada ya aplikasinya, misalnya gitu. Nah, tapi kadang yang di Play Store ada, itu juga pasti ada versi webnya. Misalnya YouTube. Di YouTube kan di Play Store kan ada, Mas. Nah, di browser juga ada, tapi tidak semua yang di browser itu ada di Play Store gitu. Oh, gitu. Ya. Sebenarnya untuk ada atau tidaknya aplikasi di dalam website sama mobile ini tergantung kebutuhannya sih, Mas. Jadi misal kan ada beberapa kayak aplikasi yang mungkin dikhususkan untuk di website aja. Jadi kayak lebih mudah maksudnya lebih mudah untuk diakses di website daripada di mobile. Ini sebenarnya juga apa ya, lebih ke fungsionalitasnya aja sih. Jadi apakah misal kenapa di web ada tapi di mobile nggak ada. Nah, bisa jadi itu sudah melewati beberapa kayak rangkaian, mungkin sebelumnya kayak mau dibikin versi mobilenya atau mobilnya itu mungkin sudah dicoba terlebih dahulu dan ternyata hasil feedbacknya itu kayak negatif gitu, akhirnya nggak ada. Jadi sebelum kita merancang sebuah aplikasi, misal dari ketika kita membuat website terlebih dahulu, misal kemudian kita ingin menggunakan mobile, kemudian diaplikasikannya ke mobile. Nah, itu pasti kan tidak langsung kita harus membuat aplikasinya, tapi kita juga butuh kayak rangkaian plan-nya seperti apa, kemudian juga harus ketika sudah diaplikasikan ke mobile itu hasilnya apakah mudah diakses seperti yang ada di website. Nah, mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada kayak yang multi platform, kayak di web ada, di mobile juga ada, itu mungkin sudah
lulus atau udah diuji untuk kayak apa ya, kemudahan aksesnya seperti itu. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke bagaimana untuk kemudahan aksesnya. Karena kan tujuannya aplikasi dibuat kan untuk memudahkan kan. Jadi lebih ke seperti itu sih Mas. Kalau dari menurut saya, karena Baik, mungkin ada apakah feedback ada dari feedback Mas dari Jazi. Muhammad Gazi? Sekian cukup sepertinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya lihat ada yang raise hand terakhir. Mungkin jika memang ingin bertanya, silakan. Kami batasi sampai yang terakhir ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas? Jadi gini, bagaimana pendapat Masnya mengenai web builder instan? Kan ada tuh sekarang dan mungkin bakal lebih banyak lagi dan lebih canggih untuk kedepannya. Ya mungkin hal itu juga bisa mempermudah pekerjaan seorang web developer. Tapi di sisi lain, apakah hal tersebut akan membuat seorang karir web developer nanti akan kurang digunakan seiring berkembangnya yang instan-instan tersebut? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sih web developer untuk yang programmer ini masih sangat dibutuhkan, karena sepengetahuan saya kayak teknologi web builder instan yang Mas katakan itu memiliki keterbatasan fitur ataupun kurang bebasnya kita dalam mengeksplor website yang kita buat sendiri. Nah, biasanya kan di web builder instan itu juga harus ada kayak ketentuan-ketentuannya. Sementara ketika kita bikin sendiri, itu kita bisa lebih ke mengkustomisasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara kebutuhan industri ini kan terus meningkat ya. Misal kebutuhannya apa, kemudian ke depannya nanti ada lagi kebutuhan baru seperti itu. Jadi kalau ingin menambahkannya itu lebih mudah kita menggunakan yang dari apa ya, dari tidak menggunakan web builder instan itu tadi. Jadi lebih fleksibel kita yang membuat sendiri dari awal. Jadi menurut saya ke depannya masih dibutuhkan untuk seorang web programmer itu sendiri. Mungkin ada feedback dari Mas Mujahid. Udah sih Mas, cukup aja. Gitu aja Mas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya pada malam hari ini. Dikarenakan waktunya sudah cukup malam, untuk sesi diskusi kita akhiri pada detik ini juga. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita adakan mini game kepada seluruh peserta semua. Gamenya silakan kalian bisa lihat di kolom chat. Nah, di situ ada quizzes.com. Kalian bisa klik dan kalian bisa mulai kerjakan sedikit pertanyaan yang ada di quizzes tersebut. Saya yakin kalian semua bisa menjawab dikarenakan pertanyaannya cukup mudah. Dan jika kalian bisa menjawab semua pertanyaan, berarti kalian sudah sangat hebat. Saya beri waktu 1 menit untuk join quizzes tersebut. Setelah semua peserta sudah join, maka gamenya atau quiznya bisa dimulai.
Baik, apakah sudah join kuis semua? Jika sudah, mungkin bisa Sudah, kita Kak. mulai kuisnya. Silakan kalian kerjakan sebisa kalian. Baik, sepertinya untuk pengerjaan kuis sudah selesai. Nah, di sini ada 3 peserta terbaik. 2 peserta terbaik saja, karena yang ketiga ini nilainya sama dengan yang ada di peringkat setelahnya. Saya bacakan ya. Username-nya yang pertama itu ada Z saja username-nya. Dan juga untuk yang nomor 2 adalah Ali Braveyan. Nah, selamat buat kalian ya. Tapi mohon maaf, ini gamenya tidak ada hadiahnya. Tapi kalian jangan khawatir. Dalam webinar kali ini akan ada sedikit surprise untuk 1 orang yang kami nobatkan sebagai peserta terbaik. Nah, sebelum pengumuman tersebut, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Iqbar karena sudah hadir untuk menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada peserta pada webinar malam hari ini. Dan untuk Mas Iqbar, mungkin
Oh ya, sebelumnya kita adakan sesi foto terlebih dahulu. Silakan untuk semua peserta bisa on cam karena akan diadakan sesi foto. Baik, untuk sesi foto kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dan untuk slide selanjutnya, slide kedua. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto sudah selesai. Nah, untuk peserta terbaiknya adalah berdasarkan diskusi dari panitia, peserta terbaik pada malam hari ini adalah Muhammad Gozi. Tepuk tangan untuk Muhammad Gozi. Karena dia sudah cukup aktif pada webinar kali ini dan banyak memberikan respon terhadap jawaban dari Mas Iqbar atas pertanyaannya. Dan untuk yang lainnya tidak usah berkecil hati karena bagi saya kalian semua cukup hebat karena bisa meluangkan waktu untuk menghadiri webinar pada malam hari ini. Baik. Untuk link sertifikat, informasi terkait sertifikat dan juga terkait presensi atau review dari webinar pada malam hari ini akan kami informasikan melalui grup WA Profesional Web Dev yang sudah kalian join ya. Akan kami informasikan di situ. Silakan kalian tunggu saja. Nah, karena waktunya sudah malam dan sudah mencapai batas, kita akhiri saja webinar kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan oleh Mas Iqbar Maulana bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kalian ini mendapatkan minat kalian dalam bidang web developer. Meskipun kalian yang tidak minat di bidang web development, saya doakan kita semua bisa sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum menutup webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih, Kak. Ya, makasih teman-teman.